Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laras Mita dengan NIM 19016170. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar sosiolinguistik. Nah, di video kali ini saya akan merangkum materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-15. Selamat menyaksikan. Nah, pada pertemuan pertama pada mata kuliah pengantar sosiolinguistik, tentunya di pertemuan pertama kita membahas mengenai kontrak perkuliahan dan silabus perkuliahan serta lain hal sebagainya yang menyangkut dengan perkuliahan. Nah, untuk materi pelajaran yaitu akan dimulai pada pertemuan kedua. Nah, untuk materi pada pertemuan kedua yaitu mengenai hakikat linguistik, sosiolinguistik sebagai kajian interdisipliner dan sosiolinguistik sebagai kajian terapan. Nah, pertama saya akan menjelaskan mengenai hakikat linguistik. Nah, apa itu linguistik? Linguistik itu berarti bahasa. Nah, linguistik berasal dari bahasa Latin yaitu lingua yang berarti bahasa. Sebelum kita masuk pada topik yang kedua, saya akan menjelaskan dulu apa itu sosiolinguistik. Nah, sosiolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari antara bahasa dan hubungannya dengan masyarakat penutur bahasa tersebut. Menurut Sumarsono tahun 2014, sosiolinguistik adalah kajian bahasa yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Nah, untuk itu dapat disimpulkan bahwa sosiolinguistik adalah kajian mengenai bahasa yang berhubungan dengan masyarakat. Nah, selanjutnya kita masuk kepada sosiolinguistik sebagai kajian interdisipliner. Sosiolinguistik sebagai kajian interdisipliner merupakan gabungan dari dua disiplin ilmu, yaitu sosio dan linguistik. Sosiolinguistik sebagai kajian interdisipliner ini berusaha membahas aturan-aturan pemakaian bahasa dalam situasi yang bervariasi. Nah, dalam studi sosiolinguistik ini bahasa tidak hanya dipandang sebagai struktur saja, tetapi bahasa juga dipandang sebagai sistem komunikasi, sistem sosial, dan sistem kebudayaan. Kita masuk kepada sosiolinguistik sebagai linguistik terapan. Nah, sebelum kita membahas ini, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu terapan dan bagaimana konsep terapan ini. Nah, terapan dapat diartikan sebagai memakai atau menggunakan atau menerapkan. Nah, linguistik terapan ini adalah ilmu bahasa yang bersifat praktis. Nah, ilmu ini dapat dipandang sebagai ilmu baru yang berkembang dan dapat diakui keberadaannya. Nah, linguistik terapan ini merupakan suatu terapan ilmu yang memiliki berbagai fungsi. Nah, sosiolinguistik sebagai linguistik terapan ini adalah cabang ilmu yang mempelajari bahasa dan hubungannya dengan masyarakat. Nah, dalam sosiolinguistik sebagai linguistik terapan ini lebih kepada bagaimana penerapan dari bahasa itu ke dalam masyarakat. Sosiolinguistik sebagai linguistik terapan ini tidak hanya membahas atau mengkaji mengenai bahasa secara internal saja, tetapi juga mengkaji bahasa secara eksternal dan bagaimana penerapan atau penggunaan bahasa itu dalam masyarakat. Pada pertemuan ketiga, materi yang dibahas yaitu mengenai hubungan antara bahasa dan masyarakat. Nah, poin pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai bahasa dalam kajian linguistik dan sosiolinguistik. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa linguistik adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang bahasa, dan sosiolinguistik adalah cabang dari ilmu linguistik yang mempelajari antara hubungan bahasa dengan masyarakat penuturnya. Nah, di sini bahasa memiliki peran yang penting seperti yang kita ketahui bahwa bahasa dapat digunakan untuk berkomunikasi, menyampaikan pendapat, menyampaikan luapan perasaan atau emosi yang kita bisa utarakan melalui bahasa. Nah, dalam pembelajaran ini bahasa dalam kajian linguistik dan sosiolinguistik ini memiliki hubungan yang sangat erat karena linguistik dan sosiolinguistik sama-sama mempelajari mengenai bahasa atau mengambil objek mengenai bahasa atau objek kajiannya tentang bahasa. Linguistik dan sosiolinguistik memiliki hubungan yang sangat erat. Sosiolinguistik lebih berhubungan dengan perincian penggunaan bahasa yang sebenarnya, sedangkan sosiologi lebih membahas hubungan dan faktor-faktor bahasa yang saling timbal balik. Nah, dapat kita ketahui bahwa bahasa merupakan objek yang penting dalam kajian linguistik dan kajian sosiolinguistik. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian masyarakat dalam kajian sosiolinguistik.
Solo Semarjan, masyarakat adalah kelompok orang yang tinggal bersama kemudian menghasilkan sebuah kebudayaan. Nah, sosiolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari penggunaan bahasa dengan masyarakat penuturnya. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa dalam kajian sosiolinguistik ini masyarakat merupakan selanjutnya yaitu mengenai hubungan antara bahasa dengan masyarakat. Nah, hubungan antara bahasa dengan masyarakat ini adalah hubungan yang sangat erat dan mengakar karena di dalam kehidupan masyarakat mereka sangat membutuhkan bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang ditujukan untuk menyampaikan pesan, menyampaikan ide atau gagasan kepada orang lain. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa hubungannya sangat erat dan mengakar. Bahasa merupakan alat yang digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi satu sama lain sehingga tercapailah tujuan dari apa yang diinginkan oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu mengenai sosiolinguistik dan sosiologi bahasa. Sosiolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang menghubungkan faktor bahasa dengan faktor sosial. Sedangkan sosiologi bahasa adalah cabang ilmu sosiologi yang menghubungkannya dengan faktor linguistik. Menurut Al-Wasilah mengatakan bahwa sosiologi bahasa membidangi faktor-faktor sosial dalam skala besar yang saling bertimbal balik dengan bahasa dan dialek-dialek. Sosiolinguistik menyangkut penelitian bahasa dengan masyarakat, memahami struktur bahasa dan fungsi bahasa. Pada pertemuan keempat, materi yang dibahas yaitu mengenai kontak bahasa dan diglosia. Nah, poin pertama yang akan dibahas yaitu mengenai pengertian dari kontak bahasa. Kontak bahasa adalah suatu penggunaan atau pemakaian lebih dari satu bahasa di tempat yang sama dan di waktu yang bersamaan. Nah, kontak bahasa ini terjadi karena bersatunya antara dua bahasa yang berbeda. Yang kedua yaitu mengenai kontak bahasa dan kebudayaan. Dalam kehidupan masyarakat, bahasa dan kebudayaan memiliki hubungan yang saling erat. Nah, bahasa juga dipengaruhi oleh kebudayaan. Ketika suatu bahasa yang berbeda, tentu kebudayaannya juga berbeda. Nah, mengapa bisa terjadi perbedaan bahasa ini? Karena juga perbedaan latar sosial, perbedaan budaya yang berbeda dari masyarakat, sehingga beragamlah atau bervariasilah bahasa. Nah, ketika keberagaman bahasa ini bertemu atau penuturnya saling bertemu, maka akan terjadi kontak bahasa, sehingga kontak bahasa dan kebudayaan itu memiliki hubungan yang saling erat atau yang saling mempengaruhi. Kebudayaan sangat mempengaruhi terjadinya kontak bahasa dan juga mempengaruhi selanjutnya yaitu mengenai kontak bahasa, kontak budaya, dan pengembangan identitas budaya. Kontak bahasa terjadi apabila penutur bahasa mempelajari bahasa lain sebagai bahasa tujuannya. Nah, kontak bahasa ini juga dapat terjadi dari kontak budaya karena ketika terjadi kontak budaya antara budaya yang satu dengan budaya lain, maka akan menimbulkan budaya baru. Nah, dari budaya baru ini juga bisa ditimbulkan kontak bahasa atau terjadinya kontak bahasa antara penutur bahasa yang satu dengan penutur bahasa yang lain. Nah, sedangkan untuk pengembangan identitas kebudayaan merupakan sebuah perasaan dari kelompok dari anggota masyarakat mengenai kebudayaan, yaitu mengenai bagaimana jati diri dari kebudayaan mereka. Yaitu mengenai kontak bahasa dan diglosia. Diglosia ini merupakan istilah yang menyatakan keadaan suatu masyarakat di mana terdapat dua variasi dari penggunaan satu bahasa yang masing-masing mempunyai peranan tertentu. Nah, dari kontak bahasa juga bisa terjadinya diglosia. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa diglosia ini juga merupakan salah satu dampak dari adanya. Selanjutnya materi pertemuan kelima dan pertemuan keenam, materinya yaitu kedewibahasaan. Kedewibahasaan adalah suatu fenomena yang diakibatkan dari kontak bahasa antara kelompok masyarakat yang berbahasa minoritas dengan kelompok masyarakat yang berbahasa mayoritas. Selanjutnya itu keterkaitan kedewibahasaan dengan kontak bahasa. Kontak bahasa cenderung kepada gejala bahasa, sedangkan kedewibahasaan bahasa adalah cenderung sebagai gejala tutur. Nah, kedewibahasaan timbul akibat adanya kontak bahasa. Selanjutnya yaitu tingkat kedewibahasaan yang dibagi menjadi 3, yaitu kedewibahasaan subordinatif yang merupakan kedewibahasaan yang mempunyai satuan makna. Selanjutnya kedewibahasaan koordinatif, yaitu kedewibahasaan koordinatif merupakan kedewibahasaan yang mempunyai 2 perangkat satuan makna dan 2 berbentuk ekspresi.
Yang ketiga yaitu kedubahasaan majemuk, yaitu kedubahasaan yang merupakan kedubahasaan yang mempunyai perangkat satuan makna dan dua bentuk ekspresi. Pengukuran tingkat kedubahasaan. Yang pertama yaitu tingkatan. Tingkatan kedubahasaan adalah di mana seseorang mampu menjadi seorang dwi bahasawan. Yang kedua fungsi kedubahasaan yaitu di mana seorang mampu memahami peran bahasa. Yang ketiga ada pergantian dan yang keempat ada interferensi. Selanjutnya yaitu ada efek kedubahasaan, yaitu yang pertama dapat mengembangkan kemampuan komunikasi, yang kedua membantu seseorang mengenal budaya asing karena setiap bahasa berjalan dengan sistem perilaku yang berbeda, yang ketiga mengembangkan kemampuan berpikir. Selanjutnya pertemuan ke-7 dan ke-8 mengenai interferensi dan integrasi bahasa. Yang pertama yaitu pengertian dari interferensi. Interferensi berasal dari bahasa Inggris yaitu inference, yang berarti bahwa kesulitan yang timbul dalam proses penguasaan bahasa kedua dalam hal bunyi, kata, dan konstruksi. Selanjutnya yaitu masuk kepada tataran interferensi. Yang pertama ada faktor individu atau ketidakseimbangan, dan yang kedua ada faktor kebahasaan, serta yang ketiga ada faktor non-kebahasaan. Selanjutnya masuk kepada interferensi bahasa dalam pandangan psikologi behavioral, yang mengkaji gejala interferensi tidak mungkin dipisahkan dalam bidang kajian lainnya relevan, yaitu analisis konstruktif dan analisis kesalahan berbahasa. Selanjutnya kita akan masuk kepada interferensi bahasa dalam pandangan psikologi mentalistik. Nah, hal ini juga mengungkapkan bahwa pada tahun 90-an terdapat kritik keampuhan Anakon terhadap pembelajaran semakin kuat. Kritik ini muncul dalam linguis yang beraliran transformatif generatif. Selanjutnya kita masuk kepada apa itu integrasi. Nah, integrasi adalah proses penggunaan unsur-unsur bahasa lain dalam bahasa tertentu dan dalam bahasa tertentu itu sudah dianggap sebagai unsur sah. Baiklah, selanjutnya yaitu materi pada pertemuan ke-10 dan ke-11 tentang variasi bahasa. Nah, poin pertama yang dibahas pada pertemuan ini yaitu mengenai konsep dasar variasi, ragam, langgam, laras, dan bahasa. Pertama kita mulai kepada konsep dasar dari variasi. Variasi merupakan suatu keberagaman bahasa yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Nah, keberagaman ini diakibatkan oleh faktor sosial, faktor budaya, latar belakang, dan kehidupan ideologi serta profesi masyarakat. Nah, hal inilah yang menyebabkan terjadinya keragaman bahasa di masyarakat, di mana keragaman ini saling terpadu dan dapat berbaur di lingkungan masyarakat. Yang kedua yaitu mengenai konsep dasar ragam. Ragam merupakan bentuk bahasa yang bervariasi dan banyak jenis sesuai dengan konteks pemakaiannya, baik menurut topik yang dibicarakan maupun menurut hubungan pembicara dengan lawan pembicara atau lawan penuturnya. Selanjutnya yaitu mengenai konsep dasar langgam. Langgam adalah cara atau model untuk menguasai dan mengetahui banyaknya kosakata untuk memudahkan seseorang dalam berkomunikasi. Nah, itu adalah konsep dasar dari sebuah ragam. Nah, selanjutnya kita masuk kepada konsep dasar laras. Laras bahasa adalah suatu ketidaksesuaian antara bahasa itu sendiri dengan pemakainya. Jadi, suatu bahasa harus sesuai dengan pemakainya. Selanjutnya kita masuk kepada konsep dasar tentang bahasa. Nah, sama-sama kita ketahui bahwa bahasa adalah suatu kemampuan di dalam diri manusia yang digunakan untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan pesan atau menyampaikan ide dan gagasan kepada lawan bicaranya dengan tujuan untuk memenuhi satu tujuan tertentu. Nah, bahasa ini adalah komponen paling penting dalam masyarakat yang tidak bisa dipisahkan sama sekali dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa. Nah, untuk poin selanjutnya yang akan kita bahas pada materi pertemuan 11 ini yaitu mengenai sumber pencetus dari variasi bahasa.
Bahasa secara umum adalah suatu selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai sumber pencetus variasi bahasa. Nah, variasi bahasa disebabkan oleh adanya kegiatan interaksi sosial yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang sangat beragam dan dikarenakan oleh penuturnya yang tidak homogen. Selain itu, variasi bahasa juga disebabkan oleh faktor sosial dan faktor situasional. Adapun faktor-faktor sosial yaitu faktor sosial adalah faktor yang disebabkan oleh perbedaan status sosial, tingkat pendidikan, umur, ekonomi maupun jenis kelamin dari penutur. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada faktor situasional. Faktor situasional adalah faktor yang disebabkan oleh siapa pembicara dan apa bahasa pembicara serta bagaimana kondisi dari pembicara dan kapanpun dan dimanapun pembicara sedang berada. Poin yang ketiga yang akan kita masuk pada pertemuan ini yaitu mengenai kajian tentang variasi bahasa dalam linguistik umum dan interdisipliner keilmuan. Yang pertama yaitu ada variasi bahasa dan linguistik umum. Variasi bahasa dalam linguistik umum ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu variasi internal dan yang kedua yaitu variasi eksternal. Selanjutnya yaitu variasi bahasa dalam interdisipliner keilmuan. Nah, interdisipliner ini merupakan kajian gabungan dua ilmu yakni kajian bahasa dan kajian ilmu. Selanjutnya kita masuk kepada pengklarifikasian variasi bahasa. Nah, untuk pengklarifikasian ini ada beberapa pengklarifikasian bahasa, yaitu yang pertama variasi bahasa dari segi pemakainya. Selanjutnya variasi dari segi keformalan, yaitu dibagi menjadi 5, yaitu ragam baku, ragam resmi, ragam usaha, ragam santai, dan ragam akrab. Selanjutnya yaitu variasi bahasa dari segi sarana dibagi menjadi 2, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Selanjutnya ragam bahasa dari segi usia yaitu dibagi menjadi ragam variasi bahasa. Materi pada pertemuan 15 yaitu mengenai sikap bahasa, pemilihan bahasa, akan dan berbeda pembakuan dengan bahasa. variasi bahasa untuk Sikap orang tua. bahasa menurut Ki Laksana Selanjutnya adalah yaitu posisi mental atau variasi perasaan terhadap bahasa sendiri atau dari bahasa segi orang profesi. lain. Nah, sikap bahasa ini dari terbagi atas segi tiga profesi komponen ini yaitu terkait dengan kognitif, komponen bagaimana afektif, dan komponen profesi konotatif. dari seorang penutur, Selanjutnya mengenai saja, pemilihan profesi bahasa. guru, Pemilihan profesi dokter, bahasa dan guru. terdapat Tentu yaitu variasi memilih satu bahasa yang variasi dari digunakan bahasa, oleh dokter yang kedua akan melakukan berbeda alih dengan kode, dan variasi yang bahasa ketiga digunakan melakukan oleh campur guru. kode atau Nah, menggunakan satu bahasa jika tertentu dengan variasi bahasa campuran yang digunakan serpihan-serpihan dokter bahasa adalah lain. bahasa medis. Nah, Selanjutnya sementara itu mengenai variasi yang pembakuan digunakan bahasa. oleh guru adalah Menurut Halim bahasa yang biasa atau 1980, bahasa yang bahasa pada umum baku digunakan. adalah ragam bahasa yang Selanjutnya dilembagakan dan yaitu diakui oleh variasi sebagian bahasa warga dari segi masyarakat pendidikan, pemakainya sebagai ragam seperti resmi variasi dan bahasa sebagai dari kerangka tingkat rujukan pendidikan. normal Contohnya bahasa saja dan variasi penggunaannya. bahasa Dalam mahasiswa pembakuan S1 ini ada 4 akan fungsi berbeda yaitu nomor dengan 1, variasi fungsi bahasa pemisah, fungsi harga diri, dan fungsi orang yang kerangka. hanya lulus SMP. Tentu variasi bahasanya akan berbeda, cara penyampaian dan cara penuturannya juga pasti akan berbeda. Selanjutnya itu variasi bahasa dari segi kedudukan atau tingkat ekonomi. Nah, variasi bahasa berdasarkan tingkat ekonomi para penuturnya disebabkan oleh situasi ekonomi. Contohnya saja, variasi bahasa orang yang kaya atau orang yang berada akan berbeda dengan variasi bahasa yang digunakan oleh orang yang berada pada kelas menengah ke bawah.
Yaitu materi pada pertemuan ke-14 dan ke-15, yaitu materi mengenai pendayagunaan sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa beraliran behavioristik dan mentalistik. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pendayagunaan bahasa dalam pembelajaran bahasa beraliran behavioristik. Nah, hal ini dapat diartikan sebagai suatu perilaku bahasa yang dapat diamati langsung dengan berhubungan antara stimulus dan respons serta reaksi. Nah, implikasinya dalam pembelajaran bahasa pada aliran ini seperti contohnya adanya tujuan pembelajaran, adanya media pembelajaran yang baik, sarana dan fasilitas pembelajaran, serta bagaimana karakteristik dari siswa. Nah, untuk pembelajaran bahasa dengan aliran behavioristik ini memiliki beberapa kelebihan, seperti contohnya saja, guru menjadi lebih peka mengenai bagaimana karakteristik siswanya. Yang kedua, dengan adanya guru memberikan stimulus dan respon berupa ceramah-ceramah, siswa jadi lebih mandiri dan lebih mendapatkan ilmu dan pengalaman dari apa yang diberikan oleh guru. Nah, selanjutnya yaitu mengenai poin kedua, kita akan masuk mengenai pemberdayaan sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa yang beraliran mentalistik. Nah, dalam teori ini beranggapan bahwa sesungguhnya kematangan bahasa pada siswa itu sebenarnya sudah ada sejak siswa masih kecil atau sejak siswa baru lahir. Nah, hal ini diakibatkan oleh aliran mentalistik beranggapan bahwa kemampuan berbahasa itu sudah ada ketika siswa sejak lahir atau memang sudah ada di dalam gen dari siswa tersebut, sehingga ketika sudah dewasa dalam aliran pembelajaran ini siswa juga tentu akan sudah cakap dalam berbahasa karena memang bahasa ini sudah ada dan merupakan jati diri manusia pada umumnya. Nah, untuk aliran behavioristik ini lebih menekankan kepada yaitu penggunaan bahasa karena adanya hubungan antara stimulus dan respon yang diberikan oleh orang lain. Contohnya saja adanya penggunaan atau kecakapan berbahasa siswa karena siswa sering mendengar guru bercerita atau siswa sering mendengar orang tuanya bercerita, sehingga dari sini muncullah kecakapan siswa dalam berbahasa. Inilah pemberdayaan sosiolinguistik dalam aliran behavioristik. Ini menurut pandangan behavioristik. Nah, lain lagi untuk menurut pandangan mentalistik. Untuk menurut pandangan mentalistik ini merupakan bahwa kecakapan berbahasa itu sebenarnya atau pemberdayaan gunaan sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa itu sebenarnya sudah ada dalam diri siswa, dalam diri penutur, karena hal ini merupakan sudah bawaan dari lahir atau sudah bawaan dari gen. Nah, itulah pemberdayaan sosiolinguistik dalam metode pembelajaran bahasa yang beraliran behavioristik dan beraliran mentalistik. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan, yaitu rangkuman materi mata kuliah pengantar sosiolinguistik dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-15. Semoga materi-materi yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diambil ilmunya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Sekian, saya akhiri video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena telah menyaksikan.